Pak Haji. Al-hajj, Bu Haji. Tapi dalam hadis disebutkan al-hajjul mabrur, haji yang mendapatkan sifat mabrur. Itu yang berpotensi mendapatkan bagian dari surga. Nah, orang-orang yang telah berhaji mendapatkan ini, orang Arab itu biasanya suka menjaga dengan melekatkan sebuah nama untuk mengingatkan. Jadi kalau dipanggil oleh orang Arab sepulang dari haji, ya haji. Ada orang sudah ke bandara tertinggal Zamzam, marah, mana Zamzam saya? Kata orang Arab, ya haji. Maksudnya bukan Pak Haji, Pak, Bapak itu baru haji. Jangan ditukar mabrur yang telah Allah berikan dengan keluarnya kata-kata yang kotor lagi. Nanti hilang kemuliaan yang telah Allah lekatkan. Jadi kata al-hajj itu asalnya bukan untuk memberikan gelar, tapi untuk mengingatkan. Jadi kalau dipanggil Pak Haji Adi, maksudnya Pak, Bapak sudah haji, jaga ya, jangan sampai mabrurnya hilang lagi. Ibu Hajah Hasanah misalnya ya, dipanggil Bu Hajah, itu bukan ingin memberikan gelar, ibu sudah haji. Jangan sampai lelah yang telah didapati, kebaikan yang telah diraih, gugur lagi dengan perilaku yang menyimpang, yang telah diistighfari ketika haji. Jadi jangan sampai terjadi misalnya, Pak Yadi, jalan aja, Haji Yadi, iya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang memanggil haji dan telah berhaji, ini dalam arti mengingatkan ada kebaikan yang harus dipertahankan. Pertama, apa itu mabrur? Yang kedua, ini tema besar kita, mungkinkah kita meraih sifat mabrur sekalipun ada yang belum berhaji? Mudah-mudahan bisa kita uraikan malam ini dengan singkat dan padat, dan semoga sepulang dari sini Allah berikan lekatan sifat mabrur kepada kita semuanya insyaallah. Baik, mabrur asal katanya dari kata birrun. Jadi ada harakat birrun, ada barrun. Disebutkan 30 kali dalam Al-Quran. Jika sifat itu telah melekat kepada diri pemiliknya, maka berubah kata birrun ini menjadi mabrur. Asalnya kata birrun, ba, ra, ada tasydidnya. Dimohon izin saya tuliskan tuh mudah. Divisualisasikan. Maaf, ini saya cek sebentar ya supaya memudahkan aksesnya. Ibu kelihatan ini? Masya Allah. Cuma di pelajo belum saya tulis sudah kelihatan. Memang berkah tempat ini Pak JM ya. Belum saya tulis sudah kelihatan ya. Memang RU3 itu luar biasa ini. Kelihatan Bu? Oh, kelihatan. Baik, alhamdulillah. Yang tidak sempat mengakses bisa di layar ya. Nah, ini asalnya. Ini saya besarkan sekalian. Ya, al-birr. Nah, ini asalnya. Jika sifat ini sudah melekat kepada pelakunya, pemiliknya, kita, dilekatkan menjadi karakter kepribadian kita, maka berubahlah sifat ini dari kata al-birru atau birrun. Ingat kalau ada alif lam, tanwinnya hilang. Birrun dimasuki alif lam jadi al-birru. Masjidun masuk alif lam jadi al-masjidu. Kitabun masuk alif lam jadi al. Baik. Pukatun masuk alif lam jadi al. Pukat. Nah itu ya. Itu bukan yang terakhir ya. Nah, jika melekat pada pemiliknya maka berubah menjadi mabrurun. Nah, ya. Birrun itu sering diartikan dengan sifat baik. Sedangkan baik itu di Al-Quran itu setidaknya ada 6 kata. Ada berapa kata? 6. 1, ada yang disebut dengan thayyib namanya.
Tayyib, ta, ya, ada tasydidnya kemudian ba. Pertama didapati di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Quran surah 2 ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Tayyib itu disebutkan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sifat baik terkait dengan kondisi fisik. Jadi kalau badan kita sehat, kuat, baik, tidak ada masalah, orang Arab menyebutkan ana tayyib. Karena itu yang mengobati fisik kita dengan izin Allah, dokter itu bahasa Arabnya disebut tabib. Dari akar kata ini. Untuk membantu dengan izin Allah mengembalikan fungsi tubuh fisik kita supaya sehat dan kuat kembali. Karena itu rumusnya kata Al-Quran, kalau ingin makan, konsumsi makanan yang didapati dari hasil yang legal yang menyehatkan tubuh. Jadi tidak semua yang disukai itu mesti dikonsumsi sepanjang itu membahayakan untuk tubuh. Satu ayat saja dipakai dalam pola hidup kita, sehat tubuh ini. Jadi kalau ingin menunjukkan tubuh yang kuat, yang sehat, yang baik, maka namanya apa? Tayyib. Tapi tidak semua orang yang fisiknya sehat, kuat, baik, itu kadang sifatnya juga baik, belum tentu. Memang ada yang tubuhnya kuat, sehat, baik, ya kan? Bahkan namanya tayyib. Tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang. Padahal dia sehat itu kan. Ada orang yang sehat, bagus, berdasi, berjas, sehat, kuat fisiknya, tapi sifatnya tidak baik, korupsi misalnya. Ada yang begitu? Ada yang mencuri? Ada. Tuh, saking kagetnya Mike tadi lepaskan suaranya tuh, ya. Maka harus ditambahkan dengan sifat yang kedua. Kalau fisik sudah dihiasi dengan sifat yang menyertainya, maka sifatnya disebut dengan khair namanya. Khair. Nah, khair. Kalau sudah khair, ini menunjuk kepada sifat. Jujur itu sifat. Itu sifat. Rendah hati itu sifat. Jadi setiap sifat-sifat baik yang mengiringi karakter kita itu disebut dengan khair. Jadi kalau Anda bertanya, "Kaifa haluk ya akhi? Apa kabar?" "Alhamdulillah ana khair." Ana bi khair. Saya dalam keadaan baik. Maksudnya bukan sekedar sehat, tapi Anda pun punya sifat-sifat yang mulia. Jangan katakan ana bi khair tapi senang bikin hoax. Karena tidak ada hoax yang khair. Ana bi khair tapi senang berselisih. Ana bi khair tapi senang mencela. Itu bukan khair namanya. Jelas ya? Sifat ketika menjadi baik disebut apa? Khair. Karena itu umat Islam ketika hidup dulu belum ada cahaya Islam di masa sebelum diangkatnya Nabi, masyarakatnya disebut apa namanya? Jahiliyah. Jahiliyah itu tak kenal baik maksudnya. Jadi kalau semua karakteristik keburukan itu ada semua di situ. Pencuri lengkap. Pembegal satu kampung. Kampung Gifar tuh begal semua dulu. Tokohnya dulu namanya Jundub bin Junadah. Jundub tuh pemimpin para begal di masanya. Datang ke Nabi, masuk Islam, berubah jadi orang baik. Cuma lihat Nabi bersyahadat langsung jadi baik. Maka dia pulang ke kampungnya mendakwahi Islam. Itu sekampung begal jadi baik semua masuk Islam. Baik semua. Untuk mengabadikan itu, maka dia senang menggunakan nama kampungnya untuk menginspirasi. Karena dia berasal dari Gifar, tinggal tambahkan al untuk menyebut nama kampung dari nama daerahnya. Gifar tambah al, jadi Al-Ghifari. Maka dikenallah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau ada al ujungnya i menunjuk nama tempat, maksudnya saya dari kampung itu. Ayo, siapa yang kenal Imam Al-Bukhari? Kenal Imam Al-Bukhari? Kenal tuh, kenal di mana? Udah belum ditulis kelihatan kenal Imam Al-Bukhari, luar biasa. Cuma di RU3.
Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, ya, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara, maka beliau perkenalkan, saya bukan dari Arab, saya ini dari Bukhara, ana Al-Bukhari. Nggak pakai Al-Bukhari. Dulu ada orang tua kita, tuan guru dari Palembang dulu, jadi mufti di Mekah itu. Namanya Syekh Abdul Samad Al-Palembangi. Jadi ada Aryawi, ada Al-Palembangi. Ya. Ada Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. GM kita Pak Edi Januari dari Pelajo misalnya. Pak Edi Januari Al-Plajoi. Al-Wonosoboi. Nah ini Abu Dzar Al-Ghifari untuk mengatakan begini, saya ini dulu sekampung begal semua, masuk Islam itu jadi baik. Untuk mengantarkan kepada adzan Isya. Karena itu orang-orang yang telah berislam, ketika inspirasinya tinggi, kebaikannya menjadi karakter, itu langsung dipuji oleh Allah. Persaksiannya langsung dari Allah dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah umat yang punya sifat terbaik, yang pernah berkehidupan di bumi. Jadi harus bangga jadi orang Islam. Apa yang dibanggakan? Sifat baiknya. Jadi pegawai di sini, karyawan Pertamina yang Muslim harus menampakkan keislamannya dengan menampilkan sifat-sifat baiknya. Dan itu bagian dari identitas. Jangan katakan saya Muslim, tapi sifatnya tidak baik. Jadi kalau ada di antara kita orang baik, orang Islam harus lebih baik. Kalau ada jujur, harus lebih jujur. Ada yang sabar, lebih sabar. Ada yang rendah hati, kita lebih rendah hati. Ada yang senang berbagi, Anda lebih dermawan. Itulah khair. Halo? Itu khair. Itu sifat. Sifat hanya menjadi hiasan bila tidak dipraktikkan. Ketika sifat menjadi sikap, maka berubah namanya dari khair menjadi ma'ruf. Apa namanya? Ma'ruf. Maka yang ketiga disebut ma'ruf. Ya. Sabar itu sifat. Tapi ketika Anda dicaci, dimaki, dijelek-jelekan, dan Anda merespon dengan baik, bukan diam, tapi merespon dengan yang lebih baik. Tenang, senyum. Dalam senyum pun masih dimaki juga. Apa senyum-senyum? Mohon maaf kalau salah. Memang kamu salah. Iya, saya mengaku. Diam aja. Diam. Nah, merespon kepada sesuatu dengan baik dalam kondisi saat ditekan, itulah sabar. Itu menjadi sikap. Disogok misalnya, datang kepada GM, Pak, kalau Bapak tanda tangan 1 miliar Pak. Lalu Bapak katakan, maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Masya Allah. Top. Nanti akan berubah. Pak Edi Januari Al-Ma'rufi, Al-Palembangi. Malu tuh yang mau ngasih, keluar lagi. Tapi balik lagi dia, Pak, fee-nya naik katanya 10 miliar. Gimana kira-kira Pak Jim? Sebentar saya istikharah dulu. Tidak. Maksiat tidak ada istikharah. Nah, ketika kebaikan itu dipraktekkan, jujur dipraktekkan, sabar dipraktekkan, rendah hati dipraktekkan, maka berubah dari menjadi ma'ruf, dari sifat menjadi sikap. Karena itu saking pentingnya khair dan ma'ruf sering disatukan. Penyatuannya ada di Quran, di antaranya surah ketiga di ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Baik. 4. Fokus.
Apakah setiap sikap baik itu pasti diniatkan karena Allah? Belum tentu. Kadang ada yang kebaikan universal saja. Kalau sampai level ma'ruf, jangankan setiap insan beriman, yang belum beriman pun bisa baik. Ada non-muslim yang jujur? Ada. Yang rendah hati? Ada. Jadi baik ini netral kalau sampai ma'ruf. Masih netral. Tapi ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka berubah namanya dari ma'ruf menjadi ihsan. Ihsan. Maka ihsan adalah kebaikan yang semuanya diniatkan karena Allah. Karena itu pekerjaannya otomatis berubah menjadi ibadah. Di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, Nabi mendefinisikan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anda menjadikan semua kegiatan itu sebagai ibadah karena Allah. Makannya jadi ibadah, minumnya ibadah, merawat anak ibadah, kerja ibadah. Dan kita merasa diawasi Allah, sekalipun tak mampu sekarang melihatnya, tapi yakin diawasi. Itu ihsan. Ini bukan persoalan biasa, punya nilai tinggi di hadapan Allah. Contoh, ibu saat merawat anak, jujur bu ya, dari melahirkan, mendidik dan sebagainya, orang tua, ibu mendidiknya karena cinta atau karena Allah? Ayo. Bapak ibu mendidik anak itu karena cinta terhadap anak atau karena Allah? Karena cinta. Masa? Tidak ada 90%. Karena setiap klaim itu butuh pembuktian. Coba lihat di sekolah, di mana disekolahkan dia? Di mana dia dididik? Dibekali apa ia? Dipakaikan apa ke tubuhnya? Kalau memang Anda mencintai anak itu karena Allah, maka Anda akan menjaga hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Tidak mungkin Anda berikan pakaian yang tidak Allah sukai. Tidak mungkin Anda tempatkan di tempat yang tidak Allah sukai. Tidak mungkin dididik di tempat-tempat yang menjauhkan dia dari Allah. Jadi kalau memang pekerjaan dilakukan karena Allah, maka kita akan menjaga semua aktivitas itu sesuai dengan apa yang Allah sukai. Itulah yang disebut dengan ihsan. Kenapa saya buka dengan pendidikan? Karena mendidik anak itu dan bakti anak kepada kedua orang tua itu bagian dari sifat ihsan. Itu ada di Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Prakteknya begini Pak, Bu. Ini sederhana nih. Semua pekerjaan kita bisa jadikan ihsan. Ihsan itu begini. Ini saya beri contoh ya, sebelum kita masuk isya sejenak. Ini apa ini? Ini gelas, dalamnya ada air. Air apa? Air bening ya. Baik, lihat sini baik-baik. Fungsi air itu apa? Diminum menghilangkan haus. Baik, lihat baik-baik. Itu fungsi universal. Semua orang minum karena butuh minum. Di fungsi dasar minum itu menghilangkan haus. Ketika diminum, insya Allah haus hilang. Pertanyaannya, apakah kegiatan minum ini punya nilai di hadapan Allah? Karena minum, air ini keluar lagi dalam bentuk kotoran, selesai. Lantas apa yang membedakan iman kita di hadapan Allah? Untuk menjadikan ini punya nilai ibadah, punya sifat ihsan, maka caranya niatkan minum ini tujukan karena Allah untuk kepentingan ibadah. Bagaimana caranya? Sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Khudh biyaminika ma yali, kata Nabi, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Thumma sammillaha, sebutkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Anda minum dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka minumnya ini menghilangkan haus. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang menyertainya itu yang menjadikan perbuatan menjadi ihsan, sehingga berubah namanya menjadi hasanah. Kalau sudah jadi hasanah, maka ada bekal pahala nilainya 10 kebaikan. Itu ada di Quran surah yang ke-6 di ayat 160. Hasanah.
Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi kalau dikerjakan, ini bukan pekerjaan main-main, ini serius ini. Ini rahasia di antara kita ya. Tapi ini serius. Nanti tampaknya saat sakaratul maut. Tampaknya ini saat sakaratul maut. Jadi ketika kita kerjakan, fungsi hidup kita ini menghilangkan haus. Tapi nanti ketika kita minum dituliskan 10. 10 kebaikan ini bukan 1, 2, 3, tidak demikian. 1 ke 2 bisa 500 tahun. 2 ke 3 bisa 500 tahun. Nah, pahala itu yang disebut pahala itu yang nanti dikonfirmasi di akhirat. Disebut dengan ajrun, lahum ajrun ghairu mamnun. Nanti saat kita berpulang di akhirat ditampakkanlah hasanah itu. Makanya disebut mizanul hasanah. Karena itu kita sering berdoa, semua kegiatan kita di dunia jadi hasanah, di akhirat tampak hasanahnya. Karena itulah muncul doa yang viral. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201. Jadi idealnya begitu. Minum bismillahirrahmanirrahim. Hausnya hilang. Kalimat bismillahirrahmanirrahim mengantarkan perbuatan hasanah. Mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Gaji tetap datang, kenyamanan ada, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan semua pekerjaan punya nilai ibadah. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Dan kalimat ar-Rahman ar-Rahim itu akan menjaga kita dari perbuatan yang kita kerjakan. Karena baknya itu punya 14 arti di situ. Nanti di kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Di antara 14 itu ada sababiyah, ada musahabah, ada ilsaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sababiyah, dengan sebab karena Allah saya akan minum ini. Kalau kita sudah mengatakan karena Allah, maka yang diminum ini akan terjaga. Gak mungkin minum yang diharamkan Allah dengan bismillah. Saya mau minum vodka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalimat Allah itu gak akan bisa bersanding dengan maksiat. Gak ada orang korupsi pakai bismillah supaya dosanya ringan dikit nih. Gak bisa. Jadi kalau kita membiasakan diri bismillahirrahmanirrahim, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita gabungkan nomor 1, 2, 3, 4, ini yang paling ideal. Sudah fisiknya sehat, sifatnya baik, sikapnya mulia, dan semua pekerjaannya menjadi ibadah. Mau seperti itu? Maka muncullah nama yang kelima. Apakah nama yang kelima itu? Nanti kita lihat setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Sekarang disusun saf dulu yang rapi, yang baik, ya. Saling memberikan space-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.